Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, Video akan meng-share materi pertemuan pertama setelah kemarin libur panjang. Ini semester 2. Materi yang akan Bidu sampaikan di sini adalah bab 1 mengenai menggambar ragam hias. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan, tidak semua materi ragam hias Wido sampaikan, melainkan ada beberapa bagian terlebih dahulu, supaya anak-anak paham apa itu pengertian dari ragam hias, lalu jenis-jenisnya, motif-motifnya, pengertian dari motifnya itu apa saja. Nah, supaya anak-anak paham, minggu depan kita meetkan, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan minggu depan ya. Oke. Perlu anak-anak ketahui juga bahwa pada semester 2 ini untuk pembelajaran berbeda dengan semester 1 kemarin. Semester 2 ini lebih terpantau tugas-tugas anak-anak yang belum ataupun yang masih kosong, banyak yang kosong. Lalu daftar presensi jika belum mengisi daftar presensi itu semuanya akan terpantau dari sekolah. Maka dari itu, jangan menggampangkan, jangan meremehkan apa yang sudah menjadi kewajiban anak-anak sebagai siswa, silahkan untuk ditepati. Gitu ya. Oke, langsung saja materi yang saya sampaikan bab 1 menggambar ragam hias. Oke. Nah, menggambar ragam hias yang pertama di sini adalah bisa kalian lihat ini ada rangka-rangka dari pengertian, motif, pola, tekniknya nanti bagaimana akan disampaikan sampai akhir ya, sampai akhir tapi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian ragam hias. Ragam hias di sini bisa disebut juga dengan ornamen. Ornamen itu merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Zaman-zaman nenek moyang kalian, ragam hias itu sudah ada. Motifnya ada beberapa, ada bentuk flora, ada bentuk fauna, ada figura, figura manusia atau figuratif ini nanti istilahnya, dan selanjutnya adalah bentuk geometris. Motifnya itu ya nak ya, diperhatikan. Motifnya tadi ada berapa? Ada flora, ada fauna, ada figuratif, dan geometris. Nah, yang pertama mari kita bahas ragam hias flora. Flora bisa disebut dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kalian. Itu bahasa latinnya adalah flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain, kain sulam, tenun, dan bordir. Itu biasanya kalau di batik-batik, anak-anak pasti akan melihat banyak daun-daun, lalu akar-akar, lalu pohon, pepohonan, itu pasti banyak anak-anak jumpai. Nah, itu disebut ragam hias flora. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kalau belum paham, minggu depan bisa ditanyakan. Wido lanjutkan. Di sini ada gambar contoh gambar ragam hias flora. Nah, bisa kalian lihat. Tidak satu pohon penuh, melainkan bisa diambil dari beberapa bagiannya saja. Contohnya, ini ada pohon apa ini? Ini mungkin ini tidak berbentuk pohon jenis apa, tapi gabungan dari beberapa daun, buah, lalu tangkai. Nah, ini bisa dijadikan gambar ragam hias. Nah, ini namanya full apa namanya, satu kertas di fullkan, ini tidak ada yang kosong, semuanya diberi gambar ragam hias. Selanjutnya ragam hias flora pada kain tekstil. Nah, ini ada batik di kain. Nah, ini akar ya, ini akar, ini daun, lalu ini bunganya, bisa dijadikan ragam hias. Selanjutnya, nah kalau di sini ini medianya adalah media komputer.
Berbeda kan dengan yang atas tadi, berbeda dengan yang di bahan kain yang ini lebih lebih halus karena menggunakan media komputer. Selanjutnya, yang kedua, ragam hias fauna. Ragam hias fauna ini bisa disebut hewan, binatang, atau sebagainya yang apa namanya masih dalam satu jenis fauna atau animal. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Sebagai contohnya adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Ini contoh hewan fauna. Ini burung apa ini? Nah, apakah ini burung kakak tua? Ya, ini hanya gambar. Ya, ini hanya gambar. Mungkin dikembangkan lagi oleh yang membuat. Selanjutnya, kalau tadi pada ke media komputer ya, kalau ini media komputer tapi lebih ke art. Yang ketiga, ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau di Jawa itu biasanya untuk ragam hias geometris bisa kalian jumpai pada kain batik lurik. Nah, itu biasanya ada garis-garis. Garis-garis tersebut menandakan bahwa itu adalah gambar ragam hias geometris. Biasanya kalau di bahan kain tekstil, kain batik lurik itu biasanya kalian akan menjumpai bentuk ragam hias geometris. Coba nanti anak-anak searching atau browsing yang Jawa itu ragam geometrisnya seperti apa, Sumatera itu bagaimana, Kalimantan itu bentuknya juga bagaimana, Sulawesi bentuknya bagaimana, Papua bentuknya bagaimana. Silakan nanti anak-anak browsing sendiri ya. Nah, untuk geometris yang bisa Bu Wido berikan contoh ini salah satunya di sini. Nah, ya geometris. Ada garis ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oke, paham ya perbedaan dari flora, fauna, dan geometris. Lanjut, yang keempat adalah ragam hias figuratif. Ini contoh dari ragam hias figuratif. Oke, sebentar ya. Figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun ragam kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, ini salah satunya ragam hias manusia atau figuratif tadi. Pokoknya intinya kalau yang figuratif itu ada sosok manusianya di situ. Entah nanti mau ditambah apa namanya seperti ini, lingkaran-lingkaran seperti ini, entah nanti diberi mahkota atau bagaimana, di bawahnya diberi apa lagi. Nah, ini termasuk ragam hias figuratif. Selanjutnya, ini contoh dari beberapa gabungan dari ragam hias floral, fauna, geometris, dan figuratif. Ada tumbuhannya, ada tanamannya, lalu ada faunanya, ada geometrisnya, lalu di sini ada figuratif. Intinya perbedaannya itu yang perlu kalian pahami adalah kalau flora fauna sudah jelas, tumbuhan dan hewan. Geometris itu pokoknya ada garis-garisnya itu geometris, sedangkan figuratif itu ada sosok manusianya di situ. Itu figuratif. Oke, begitu anak-anak yang bisa Budi sampaikan terlebih dahulu ini mengenai pengertian dari ragam hias itu tadi sudah Budi sampaikan. Lalu motifnya itu apa saja? Motifnya ada 4.
flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, pengertiannya juga sudah Widodo sampaikan. Silakan minggu ini mempelajari materi yang sudah saya sampaikan. Minggu depan silakan anak-anak membuat rangkuman perbedaan antara ragamias flora, mulai dari pengertiannya, lalu bentuknya, lalu fauna, geometris, dan figuratif. Silakan anak-anak membuat tugas mencari perbedaan atau membuat rangkuman perbedaan di kolom-kolom begitu. Nah, di tabel boleh dibuat semudengnya kalian. Kalian pokoknya yang sekiranya paham bagaimana, silakan dibentuk yang bagus, dibuat yang bagus. Perbedaan antara gamias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Begituan video tanyakan, silakan dipelajari sampai video ini berakhir. Mana yang perlu kalian tanyakan, mana yang kurang paham, mana yang perlu anak-anak perlu diulangi, seperti apa mungkin floranya yang lebih jelasnya bagaimana, minggu depan kita ketemu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa dibuat perbedaan antara ragamias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Tugasnya ada di tugas kelas nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.